ketika kita buat iklan, nah iklan jalan tapi tidak menghasilkan misalkan, langsung diarahkan atau langsung masuk ke scale up iklan, yaitu menaikkan anggaran. Apa yang akan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, dan di video kali ini saya akan coba sharing terkait cara saya untuk mengevaluasi, mengoptimasi dan scale up atau scale out iklan. Karena kebanyakan itu biasanya kesalahan paling banyak dilakukan adalah kita buat iklan langsung optimasi, sedangkan ada dua tahapan yang dilewati gitu. Makanya kenapa banyak iklan yang boncos tapi kok di scale out gitu. Nah, itu bukan memperbaiki tapi malah memperbanyak pengeluaran, atau istilahnya boncosnya semakin besar. Nah, jadi di sini sebenarnya sih ada 3 tahapan ya setelah kita membuat iklan. Jadi di sini kita yang pertama itu kan buat iklan. Nah, setelah iklan jalan, kita evaluasi. Si iklan yang kita buat ini kita evaluasi, setelah itu kita optimasi iklan. Optimasi berdasarkan data yang kita dapat saat evaluasi. Nah, setelah iklan kita optimasi, maka langkah selanjutnya keputusan kita ini ada dua. Scale up iklan atau scale out iklan. Scale up ini biasanya itu yaitu ini sama dengan naikkan anggaran ya. Atau scale out. Scale out itu bukan mematikan iklan tapi memperluas jangkauan. Nah, jadi keputusan ini langkah 3. Setelah kita evaluasi, kita optimasi, baru lakukan scale up atau scale out. Biasanya ketika kita buat iklan, nah iklan jalan tapi tidak menghasilkan misalkan, langsung diarahkan atau langsung masuk ke scale up iklan, yaitu menaikkan anggaran. Apa yang akan terjadi? Yaitu iklan jalan, biaya terus keluar, kemudian istilahnya kan boncos. Kita scale up, perbesar anggaran. Nah, yang terjadi adalah boncosnya semakin besar. Nah, biasanya kesalahannya itu di sini. Kita nggak melakukan evaluasi, nggak melakukan optimasi, tapi langsung ke tahap 3. Nah, baik, saya coba jelaskan ya di sini. Untuk mengevaluasi iklan itu sebenarnya sih ada beberapa faktor ya. Mungkin saya ringkas menjadi 5 poin aja ya di sini. Evaluasi iklan. Evaluasi iklan. Nah, jadi yang pertama itu kita harus cek nih trafficnya. Maksudnya di sini adalah traffic per kata kunci ya. Nah, di traffic kata kunci ini kira-kira pencariannya ada enggak, atau banyak atau sedikit, ataukah memang sedang gitu. Kalau misalkan pencariannya banyak, itu tidak masalah. Tapi kadang-kadang kalau pencariannya sedikit kan kita nggak bisa, istilahnya itu nggak bisa memaksakan juga. Visitor harus mengetikkan kata kunci yang kita target. Karena kata kunci yang kita target khususnya di GSN, itu tergantung dari jumlah pencarian ya. Penargetan itu jumlah pencarian rata-rata per bulan per kata kunci. Jadi kita harus cek nih, apakah kata kuncinya cukup atau tidak pencarian per bulan rata-ratanya ya. Kalau sedikit biasanya kan ada keterangan jumlah pencarian kata kunci terlalu sedikit. Jadi kita harus tahu dulu ini masuknya ke kategori pencariannya sedikit, sedang, atau tinggi gitu, atau banyak. Ya mungkin kalau sedang atau banyak itu nggak akan ada keterangan jumlah pencarian terlalu sedikit ya. Atau biasanya kan ada tulisan merah di dashboard Google Ads-nya ketika kita menarget kata kunci dengan pencarian yang sangat rendah. Kemudian poin kedua yaitu quality score ya. Quality score itu atau QS ya, singkat QS itu minimal 8/10. Nah, contohnya di bagian ini ya, nah ini quality score. Ini adalah beberapa kata kunci yang saya target, di mana di sini quality score-nya itu
10/10, 8/10, 10/10, 8/10, 10/10 ini sama 10/10 ya. Ke bawah juga ada 3. Nah, ini yang 3/10 ini datanya belum maksudnya belum masuk ya. Karena ada hanya mendapatkan 1 klik, jadi belum termasuk. Ini dalam 30 hari terakhir, Jadi biasanya ketika iklan jalan kan jangan langsung dievaluasi, kita tunggu dulu beberapa waktu. Atau setidaknya kita mendapatkan 100 klik dulu, baru kita bisa cek nih quality score-nya. Kemudian di sini quality score itu yang mempengaruhi adalah landing page experience atau kualitas halaman landing, relevansi iklan. Relevansi iklan itu berarti dari judul iklan, deskripsi iklan, dan juga di sisi landing page-nya. Kemudian CTR yang diharapkan. Nah, kalau CTR yang diharapkan ini kan tergantung dari si visitor gitu. Visitor masuk ke mesin pencari Google, mengetikkan kata kunci yang kita target, iklan kita muncul, kemudian kita mendapatkan klik gitu. Nah, itu yang mempengaruhi itu ya mungkin dari heading dan deskripsi. Jadi ini harus di atas rata-rata semua untuk mendapatkan quality score 10/10. Nah, kemudian ini tadi poin kedua ya. Quality score itu minimal 8/10. Kalau kita harus kumpulkan dulu nih yang 8/10-nya. Minimal ya, kalau bisa sih 10/10 gitu atau 9/10. Kemudian untuk evaluasi iklan yang selanjutnya adalah posisi iklan. Posisi iklan itu kalau dulu sih memang ada keterangannya ya, posisi 1, posisi 2. Tapi kalau sekarang ada perubahan. Sebentar ya, posisi iklan itu saya coba modify kolom dulu. Oke, sebentar ya. Saya coba cari dulu. Sebentar ya, saya coba geser ke kanan. Nah, ini sudah muncul. Nah, maksudnya itu di sini kalau absolute itu biasanya kan posisi 1. Nah, kemudian di sini impression top, maksudnya top itu atas dan top absolute itu posisi mungkin poin 1 ya, poin 1 atau 2. Nah, ini persentase sekarang munculnya, maksudnya itu 26% di posisi 25,68% ini dari total impresi atau total tayang. Jadi mungkin tinggal dikalikan aja dari 4279 ini. Di posisi top absolute itu posisi teratas ada 25%, tapi di posisi teratasnya ini ada 94%. Maksudnya posisi teratas ya mungkin bisa di posisi 1, 2, 3, 4 atau ya kalau tidak salah 4 ya. Jadi posisi 1, 2, 3, 4 intinya di teratas aja gitu untuk iklannya. Jadi dari total berapa tadi ya? Dari total tayang 4.200-an kita mendapatkan 94%. Jadi hanya 5% yang posisi di bawah. Tapi di posisi pertama gitu, top absolute atau absolute top, di sini ada 25% dari total tayang di teratasnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya atau poin ketiga setelah kita tahu nih posisi iklan, maka poin ketiga adalah CTR iklannya gitu. Jadi CTR ini ya memang sangat mempengaruhi, contohnya seperti ini ya. CTR itu sebenarnya sih kalau untuk saya sendiri ya minimal itu 5%. Jadi CTR itu yang mungkin sekitar ya kalau bisa, kalau saran saya di angka 10 aja ya. Jadi minimal jadi lebih dari 10. Ini kan CTR-nya itu 10, 9, 15, 13, 21, 15, 16, 9. Nah, minimal itu sebenarnya sih 5%. Cuman kalau saran saya sih jangan ke 5, tapi diusahakan 10 atau paling tidak mendekati lah 9,34, 9,52. Di sini 7, ini 5, tapi ini baru 1 ya. Jadi belum valid. Maksudnya dari sisi sebentar saya cek kliknya. Nah, ini. Kliknya itu belum valid. Karena istilahnya itu
masih kurang datanya, jadi ada kemungkinan akan berubah. Nah, jadi CTR itu minimal 5, tapi diusahakan jangan cuma 5 ya. Nah, selanjutnya kemudian yang ini ya, CTR sudah bisa dipahami ya. Jadi CTR itu minimal 5%, tapi diusahakan di atas 10. Nah, kemudian di poin kelima atau poin terakhir itu conversion rate-nya. Maksudnya persentase konversinya itu minimal 10%. Kalau bisa sih di atasnya ya. Tapi ya jangan terlalu di bawah juga gitu karena biayanya akan mahal. Conversion rate-nya ini ya, ini biaya per konversi. Nah, ini conversion rate-nya itu minimal 10%. Nah, di sini ada 12%, 16, 20, 18, 20, 28, 9. Nah, ini ada yang 9. Nah, 9 CTR-nya bagus, quality score-nya bagus, traffic-nya juga bagus. Jadi poin 1, poin kedua. Oke, sebentar ya, saya ilustrasikan dulu. Jika melihat ke sini, nah, sebentar, saya cocokkan dulu ya. Di sini ada kelihatan nggak ya? Nah, ada conversion rate. Nah, di sini conversion rate itu minimal kan di sini ada 10%. Nah, tapi ini 9,30%. Nah, dari poin 1 untuk kata kunci yang kita target ini lolos. Kemudian quality score kita cek 10/10, ini juga lolos. Posisi iklan kita cek ya, posisi iklan di sini ini absolut, tapi absolut ini sudah lumayan ya. Jadi nggak terlalu di bawah juga. Nah, untuk CTR iklan, CTR kita cek ya. Oke, CTR di sini 16% ya. CTR iklan juga sudah lolos. Nah, di sini conversion rate-nya itu minimal 10%. Di sini 9,30%. Jadi di sini ada kurang 0,70%. Nah, ini tergantung dari kita apakah kita akan nunggu dulu datanya sampai valid karena baru mendapatkan 43 klik. Nah, sedangkan parameternya itu biasanya 100 klik. Jadi ini ada kemungkinan akan naik, ada kemungkinan akan turun. Kalau misalkan nanti menurun, nanti maka kata kunci ini yang saya target ini akan saya matikan. Jadi lebih baik fokus ke kata kunci yang memang menghasilkan. Conversionnya ini kan ada 20%, 28, 18, atau ini 12%. Konversi terbanyak 12% gitu. Di atas 10%. Nah, jadi tahap evaluasi itu seperti itu. Kita kumpulkan dulu data-datanya seperti kata kuncinya gimana. Apakah banyak pencariannya, kemudian dari quality score-nya juga minimal 8/10, kemudian posisi iklannya juga jangan terlalu di bawah ya. Biasanya ini sih dari penawaran kita dan juga kualitas iklan. Kemudian juga ini ya, maksudnya quality score juga ya untuk posisi iklan. Jadi makanya quality score ini harus 10/10. Karena nanti untuk posisi itu ditentukan dari quality score dikali dengan bidding kita atau penawaran kita. Kemudian CTR-nya minimal 10%, conversion rate-nya juga minimal 10%. Nah, jadi ketika kita sudah mengkelompokkan setiap kata kunci, atau istilahnya ini evaluasinya setiap per kata kunci. Jadi ketika kita mentarget 10 kata kunci, ya berarti kita harus 10 kali melakukan evaluasinya atau mengumpulkan datanya. Nah, setelah itu, ini baru tahap evaluasi iklan. Nah, setelah kita evaluasi, baru kita optimasi, yaitu kita lakukan langkah selanjutnya. Setelah kita mendapatkan data, kita tindak lanjuti gitu. Setelah kita evaluasi iklan. Tapi biasanya kita buat iklan langsung scale up. Jadi kata kunci yang kita target tadi, yang ibaratnya hanya mengeluarkan biaya yang tidak perlu, malah kita tambahin biaya gitu, kita scale up. Jadi akhirnya yang tadinya boncos 1 juta scale up jadi 2 juta, yaitu boncosnya semakin besar, bukan berbalik menjadi profit. Nah, itu kesalahan biasanya yang paling banyak dilakukan.
Nah, jadi jangan sampai ketika kita buat iklan, iklan belum menghasilkan, kita langsung scale up atau menaikkan anggaran. Karena biasanya yang terjadi ketika seperti itu adalah bukan nambah profit, tapi menambah besar boncos iklan gitu. Biasanya seperti itu. Nah, jadi semoga dipahami ya, ketika kita buat iklan itu jangan sampai melewati dua tahap ini. Karena ini bagian yang sangat penting. Ini bagian yang sangat menentukan apakah campaign ini akan profit atau tidak. Kalau misalkan kita nggak evaluasi iklan, maka biasanya kadang-kadang mungkin ada yang langsung profit, kadang-kadang ada juga yang boncos gitu. Kalau ketika posisi boncos, jangan scale up iklan, tapi kita evaluasi dulu dan optimasi iklan yang kita jalankan.